Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Isna. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat beraktivitas dengan maksimal dengan rasa senang dan bahagia. Oh iya anak-anak, apa kalian tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, di sini sudah ada tulisan, mari kita berkreasi. Berarti tentu saja kita akan membuat sesuatu. Kira-kira apa yang akan kita buat hari ini? Perhatikan baik-baik videonya ya anak-anak. Sekarang perhatikan gambar-gambar ini ya anak-anak. Yang pertama adalah gambar. Yang kedua, apa ini ya? Ada berbagai macam gambar hewan, ada ikan, ada burung merak, ada ulat, ada juga bunga. Ini juga gambar, tapi apakah kalian tahu apa yang istimewa dari gambar ini anak-anak? Gambar ini dibuat menggunakan jari kalian. Jadi ini adalah karya seni yang dibuat menggunakan jari kalian. Namanya finger painting. Dan gambar yang ketiga, wah, ada gambar kepala serigala sepertinya. Kemudian ada yang terlihat seperti rusa. Nah, apakah kalian tahu gambar ini kira-kira terbuat dari apa ya anak-anak? Tepat sekali, dari daun. Ini adalah karya seni yang dibuat dari berbagai macam jenis daun. Wah, jadinya bagus sekali ya anak-anak. Menarik sekali sepertinya kalau kita membuat ini. Yang keempat adalah vas bunga. Tentu kalian sering melihat vas bunga digunakan di ruang tamu dan di dalamnya ditaruh bunga-bunga yang cantik sehingga memperindah ruangan. Yang kelima ada patung, patung kuda. Yang keenam ada berbagai macam buah yang diletakkan di atas nampan. Wah, warna-warnanya menarik dan unik ya anak-anak. Tapi apakah ini buah betulan atau buah bohongan? Ya, tepat sekali, ini buah-buahan tapi buah bohongan. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuatnya anak-anak? Atau apakah kalian tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Ya, tepat sekali. Plastisin ini adalah karya seni dari plastisin. Bisa dibuat berbagai macam jenis buah seperti ini. Ini ada buah anggur, kemudian buah pisang, buah apel, ada apel hijau, ada jeruk, dan diletakkan di atas nampan. Nampannya juga terbuat dari plastisin. Bagus sekali. Sekarang coba kalian perhatikan gambar karya seni yang ada di deretan atas dan karya seni yang ada di deretan bawah. Karya seni di deretan atas dinamakan karya seni dua dimensi. Sedangkan karya seni yang bagian bawah ada vas bunga, ada patung kuda, dan juga ada karya seni dari plastisin merupakan karya seni tiga dimensi. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang hanya mempunyai dua ukuran atau sisi. Artinya, hanya mempunyai ukuran lebar dan panjang saja tanpa mempunyai dimensi ketiga, yaitu ruang. Jadi, karya ini hanya dapat kita nikmati dari satu arah. Nah, misalnya ada gambar, di situ ada gambar pemandangan di laut. Karya seni ini hanya bisa kita nikmati dari bagian depan saja. Dan ketika kita membaliknya, tentu saja tidak akan bisa kita lihat pemandangan laut seperti ini.
Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai 3 ukuran atau sisi, atau juga bisa disebut karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang, sehingga karya seni rupa 3 dimensi bisa dinikmati dan dilihat dari segala arah. Nah, misalnya saja seperti patung kuda ini. Nah, patung kuda ini kita bisa melihatnya dari berbagai sisi, dari depan, belakang, samping, kita bisa menikmatinya. Kemudian ketika kita merabanya, misalnya meraba bagian telinga, maka yang kita rasakan adalah bagian telinga. Oh, telinga kuda itu seperti ini. Ketika kita memegang bagian kaki, maka kita akan merasakan, oh, kaki kuda itu seperti ini. Oh, di bagian bawah telapak kaki kuda itu kok seperti ada sesuatu yang terbuat dari besi. Nah, seperti itu. Kita bisa merasakannya. Oh, ekor kuda itu kalau diraba kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berbagai karya seni yang Ibu Guru tampilkan ini. Apakah kalian tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat karya seni ini, anak-anak? Ya, tepat sekali. Karya-karya seni ini dibuat dari tanah liat. Kemudian alat dan bahan apa saja ya yang kita butuhkan untuk membuat karya seni dari tanah liat dan apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, jangan skip videonya ya, simak baik-baik videonya agar kalian bisa membuat karya seni dari tanah liat. Nah, anak-anak, ini adalah alat dan bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat karya seni dari tanah liat. Tentu saja yang pertama kita butuhkan adalah tanah liat, kemudian ada air, ada koran, kemudian ada plastik, ada cat atau pewarna dan kuasnya, kemudian ada alat cetak atau cetakan untuk membuat seperti apa sih bentuk yang kita inginkan itu. Agar lebih mudah, kita bisa menggunakan cetakan. Kemudian, langkah-langkah pembuatan karya seni dari tanah liat adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya seni dari tanah liat. Nah, tadi kan sudah ada tuh alat dan bahan apa saja yang harus kalian siapkan. Kalian bisa minta ayah atau bunda untuk membantu kalian menyiapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat karya seni dari tanah liat. Yang kedua, gunakan koran dan plastik sebagai alas agar tanah liat tidak menempel di keramik sehingga membuat ruangan menjadi kotor. Nah, anak-anak, di langkah yang ketiga kalian membutuhkan air. Kira-kira air ini untuk apa sih? Apa ada yang tahu? Nah, air ini kalian butuhkan ketika tanah liat yang kalian miliki itu masih terasa keras. Kalian bisa menambahkan air sedikit demi sedikit agar tanah liat itu mudah untuk dibentuk. Yang keempat yaitu kalian masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Langkah yang kelima yaitu kalian lepaskan tanah liat dari cetakannya ya. Langkah yang keenam, kalian keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar.
Langkah yang terakhir yaitu kalian bisa mewarnai hasil karya kalian agar lebih menarik dan lebih indah. Nah, anak-anak, demikian tadi materi pelajaran untuk hari ini. Dan Bu Guru ucapkan selamat mencoba untuk membuat karya seni dari tanah liat. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.